Saya ingin menyampaikan bahwa dari 1 tahun ini tidak 12 bulan kami meminta PAD. Untuk PAD-nya. Ya. Nah ini supaya jelas lagi Pak. Ya. Ini menarik nih. Ya. Karena dengan keberagaman Bapak ini nampaknya luar biasa. Ya. Perhatian terhadap nelayan harusnya kan. Ya, betul. Karena yang biasanya dalam 1 tahun dihitung 10 bulan. Ya. Ternyata PAD itu cuma 8 bulan. 8 bulan. Nah, yang 4 bulannya itu maksudnya buat apa sih? Maksud saya ini kan Wiwitanku Bismillahirrahmanirrahim. Ya kidung paniklah berkah, paparin Gusti Ini ruangannya. Bang istirahat, Bang sepi. Tapi tetap Bang Tugas akan berusaha untuk menemui Bapak Kadis pada hari ini untuk minta penjelasan dari beberapa persoalan-persoalan yang menyangkut dinas perikanan. sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2014 bahwa kewenangan dinas perikanan ini dibatasi. Jadi yang dulu namanya DKP saat ini tidak lagi DKP tapi hanya dinas perikanan. Nah, sedangkan urusan laut itu menjadi kewenangan provinsi. Namun demikian karena nelayannya juga adalah KTP-nya Kabupaten Pandeglang, tentu kita juga tidak akan menutup mata. Kesulitan nelayan juga adalah kesulitan kami, kesulitan pemerintah Kabupaten Pandeglang yang mungkin lebih tupoksinya adalah kepada dinas kita ya, dinas perikanan. Oleh sebab itu di dalam menangani paceklik ini kami sudah koordinasi dengan Dinas Ketapang Kabupaten Pandeglang ya, dan Kabupaten Pandeglang juga sudah koordinasi dengan Dinas Ketapang Provinsi Banten, yaitu ingin memberikan bantuan beras ya. Dan untuk masing-masing kecamatan yang memiliki wilayah pantai itu Carita itu untuk 600 kakak, Labuan 600 kakak, Sukaresmi 4,5, kemudian Panimbang 600 kakak, Sumur 4,5, Cikesik juga sama. Jadi kita ajukan. Nah memang kesulitannya ini adalah datanya kan mesti by name by address. Nah kita minta kepada Pak Camat selaku penguasa wilayah untuk mengajukan kepada Dinas Ketapang Provinsi Banten melalui Dinas Ketapang Kabupaten Pandeglang, dan itu saya lakukan komunikasi dengan para camat. Nah di samping itu juga kami punya kepanjang tangan melalui manajer TPI. Dimohon ini untuk bisa menghimpun para nelayan bisa menyumbang. Saya ingin menyampaikan bahwa dari 1 tahun ini tidak 12 bulan kami meminta PAD. Untuk PAD-nya. Ya, untuk nah PAD. ini supaya jelas lagi Pak. Ya. Ini menarik nih. Ya. Karena dengan keberagaman Bapak ini nampaknya luar biasa. Ya. Perhatian terhadap nelayan harusnya kan. Ya, betul. Karena yang biasanya dalam 1 tahun dihitung 10 bulan. Ya. Ternyata PAD itu cuma 8 bulan. 8 bulan. Nah, yang 4 bulannya itu maksudnya buat apa sih? Maksud saya ini kan biasanya yang 2 bulan itu kan sama sekali tidak bisa melaut. Ya. Itu sudah maklum kita. Nah yang 2 bulan paling tidak apabila ini buat safety manager TPI ketika situasi paceklik begini. Luar biasa Bapak ini. Nah jadi makanya saya juga ingin membantu masyarakat nelayan. Bagaimana kan yang lebih tahu tuh ikan di bawah di bawah manajer TPI. Oleh sebab itu mohon ini manajer TPI proaktif, tidak hanya melakukan proses lelang tapi juga melihat bagaimana ini nelayan apalagi pada saat musim paceklik. Nah kemudian kami juga ingin manajer TPI ini itu juga memiliki sebuah wadah koperasi lah, sehingga apabila ada bantuan dari dinas perikanan ini mudah.
saya walaupun tidak ada APBD karena memang kita kena refocusing, tapi alhamdulillah bantuan-bantuan untuk nelayan melalui koperasi, hasil hubungan baik dengan pusat, saya kira untuk tahun ini sangat banyak. Apalagi kita juga ditunjang oleh DAK itu 1,5 M. Termasuk bantuan-bantuan untuk pengolah ikan, ada beberapa puluh lah yang kita bantu, tidak hanya untuk nelayan sebetulnya, termasuk juga untuk pembudidaya ikan nila dan ikan mas. Ini lebih dari 1 juta ekor yang kita bantu melalui kerjasama dengan Balai Benih di Sukabumi. Tapi tetap kuncinya harus koperasi Pak ya. Oh ya, betul. Jadi ditekankan lagi bahwa bantuan ini itu tetap dalam pada koperasi. Koperasi nelayan ya, yang dimana di dalamnya dia memiliki kube-kube. Nah ini KUB-nya ya, KUB. Jadi ini mohon tiap manajer TPI untuk mengikuti aturan main, sebab kita tidak bisa membantu lewat individu atau lewat manajer TPI, tapi ada wadah yang memang berbadan hukum supaya ini sesuai dengan aturan yang ada. Nah, satu lagi Pak, nampaknya nih, dimana tadi musim ombak, dampaknya salah satunya adalah kecelakaan Pak, yang baru saja terjadi dan mungkin Pandeglang digegerkan dengan satu peristiwa tenggelamnya kapal milik warga Teluk. Betul. Yang mungkin kalau nggak salah 6 jiwa yang sampai hari ini. Bagaimana caranya supaya nelayan ini mau masuk asuransi? Ya, memang 3 tahun ke belakang sebelum COVID ya. Itu ada 9.300 yang memiliki asuransi yang dibayar oleh pemerintah. Ada kelebihannya masing-masing ya. Kalau kelebihannya BPJS memang biayanya agak kecil, hanya sekitar 86.000 lah satu tahun. Tetapi itu klaimnya itu 42 juta. Kemudian Jasindo 180-an lah ya.